Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. Dengan penuh pertimbangan, akhirnya Bapak Prabowo Subianto memutuskan untuk mencabut izin tambang 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat. Setelah Pak Prabowo Subianto memutuskan mencabut izin tambang 4 perusahaan di Raja Ampat, masih ada saja sebagian masyarakat yang masih tidak terima dengan keputusan dari pemerintahan Pak Prabowo Subianto mencabut 4 perusahaan di Raja Ampat. Kalau baca komen-komen di media sosial itu ngeri-ngeri ya. Kenapa yang dicabut cuma 4? Tidak semua dicabut. Inilah orang-orang yang kalau ngomen hanya sekedar ngomen, kalau baca berita hanya baca judul, ya merasa sok paling tahu kejadian di Raja Ampat itu seperti apa. Bahkan rasa lebih tahunya melebihi orang yang tinggal, orang asli di Raja Ampat. Bagi kalian yang masih bertanya-tanya kenapa hanya 4 perusahaan saja yang izin tambangnya dicabut itu di Kabupaten Raja Ampat, nah, tanpa berlama-lama langsung aja kita simak video berikut ini. Kemarin Bapak Presiden memimpin rapat terbatas, salah satunya membahas tentang izin usaha tambangan di Kabupaten Raja Ampat ini, dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Itulah keputusan dari pemerintah. Akhirnya huru-hara tambang Raja Ampat ini dihentikan karena Presiden Prabowo telah mencabut 4 izin tambang yang ada di Raja Ampat. Apa aja tambang yang dicabut izinnya? 1. PT Nurham, 2. PT KW Sejahtera Mining, 3. PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Mulia Remon Perkasa. Kenapa 4 ini dicabut izinnya oleh Pak Presiden? Itu karena mereka mengganggu geopark, merusak laut, dan juga mereka ini mengganggu nelayan. Tapi ada yang nggak dicabut izinnya, yaitu PT Nikel GAG. GAG ini nggak dicabut izinnya dikarenakan izinnya legal, sesuai RKAB, dan tidak mengganggu kawasan UNESCO. Oh ya, alasan kenapa tidak dicabut selain daripada 4 perusahaan yang dicabut, itu alasannya. Dia ini nggak mengganggu zona geopark. Jadi ini tuh bukan perkara keberpihakan, apalagi titipan asing. Ini soal kontrol, yang ngawur diberhentiin, yang benar diawasi. Jadi buat kalian, apalagi yang kompor-kompor ini yang bilang tambang ini mematikan wisata, kalian itu kebiasaan ngebacain judul sama caption doang ya. Terus nanti gara-gara 4 ini aja yang dicabut mintanya GAG. Kalau udah begini, ini kelihatan banget titipan ya dari kompor-kompor yang seringkali bilang oposisi. Paham? Mana nih artis-artis, tiktoker yang kemarin teriak-teriak, gambar sana sini di media, selamatkan Raja Ampat Bapak Prabowo. Saya menyesal pilih Prabowo. Pala bapak kau. Padahal kau memang tidak pilih Prabowo dulu, tai. Teriak sana sini, saya Raja Ampat. Prabowo tolong selamatkan Raja Ampat. Seolah-olah kalian paling peduli dengan Raja Ampat. Memang ada beberapa akun yang benar-benar bersuara untuk Raja Ampat, melindungi Raja Ampat. Tapi kebanyakan akun-akun yang berorasi di media itu, niat mereka yang sebenarnya itu bukan karena mereka peduli tentang Raja Ampat, tapi sebenarnya mereka itu ingin menggiring opini ke masyarakat lewat postingannya mereka di sosial media. Kalau kasus masalah di Raja Ampat itu diakibatkan oleh Bapak Prabowo, tai. Sekarang kenapa kalian tidak bikin postingan lagi? Terima kasih Bapak Prabowo sudah menutup tambangnya, sudah mendengar apresiasi rakyatnya. Terima kasih. Betul tuh, mana yang keluar-keluar kemarin? Save Raja Ampat, tutup tambangnya Pak Prabowo, cabut izinnya Pak Prabowo. Nggak hanya dari kalangan masyarakat biasa, artis pun ada yang seperti itu. Tapi sekarang setelah Pak Prabowo Subianto mencabut 4 izin tambang perusahaan di Kabupaten Raja Ampat, nggak ada suara sama sekali, ya nggak ada lagi keluar-keluarnya. Jangan kan terima kasih, ngomen lagi pun nggak. Kami sangat berterima kasih. Kenapa kalian tidak bikin lagi postingan yang rame-rame begitu? Seperti kemarin gambar sana sini pas Raja Ampat. Seolah-olah Raja Ampat sedang digaruk. Yang dikhawatirkan di Raja Ampat itu bukan Raja Ampatnya digaruk. Yang dikhawatirkan itu cuma efek dari tambangnya kalau sampai ke Raja Ampat. Itu Raja Ampat tidak digaruk. Itu yang menunjukkan video-video Raja Ampat digaruk itu editan semua, tai. Setelah 4 tambang ini dicabut izinnya, masih juga ada orang yang kawan begini. Kok cuma 4 tambang yang dicabut, yang diberhentiin? Yang satunya kenapa tidak? Pala bapak kau semua dicabut. Itu sudah dilakukan evaluasi peninjauan ulang oleh pemerintah. PT Gang Nikel itu tidak diberhentiin karena PT itu jauh dari kawasan Raja Ampat. Dia itu sudah memenuhi syarat.
Kalau sudah memenuhi syarat, kenapa harus ditutup? Kalau semua tambang yang beroperasi ditutup hanya karena desakan masyarakat, sedangkan tambang itu sudah memenuhi syarat untuk beroperasi, nanti orang-orang yang kerja di sana itu, kalian mau kemanain? Banyak orang yang nganggur karena lapangan kerja ditutup, hanya karena keegoisan kalian, nanti kalian teriak-teriak lagi, mana lapangan? Karena dari keegoisan, karena dari sakit hati dengan Pak Prabowo Subianto, karena junjungannya kalah, ya, ingin mengorbankan masyarakat yang bekerja di PT tambang tersebut. Ya, karena mereka ingin minta seluruh tambang di Kabupaten Raja Ampat itu ditutup. Kan nggak ada otaknya. Nggak ada otaknya. Kalau ditutup, mau taruh di mana orang-orang yang bekerja di perusahaan tersebut, di PT tersebut? Ya, cari kerjaan susah. Lagian juga kenapa dicabut? Orang perusahaan yang izin tambangnya tidak dicabut, selain daripada 4 perusahaan itu, mereka sudah memenuhi kriteria, ya. Mereka sudah memenuhi syarat. Ngapain harus dicabut? Pakai otak. Lapangan kerja, mana lapangan kerja yang dijanji-janjikan? Tai. Padahal sebenarnya lapangan pekerjaan itu banyak. Hanya saja kau yang pilih-pilih kerja, yang gengsi harus kerja yang gaji 6 juta, pekerjaannya cuma 3 jam, 4 jam doang. Kepala bapak kau ada loker begitu. Kau kira kau hidup di dunia hayalan kah? Di videonya saya, banyak lagi yang kawan bilang, kamu pusat pemerintah, kamu dibayar pemerintah, kepala bapak kau dibayar pemerintah. Tidak ada gunanya saya berpihak ke Bapak Prabowo, tidak ada gunanya saya berpihak ke pemerintah, tidak ada gunanya, saya tidak dapat apa. Saya cuma dukung Bapak Prabowo karena kebijakannya yang benar-benar ada untuk rakyat, perjuangannya beliau untuk membersihkan Indonesia dari mafia-mafia, koruptor-koruptor itu sangat nyata. Bukan karena saya berpihak ke Pak Prabowo. Saya suka kebijakannya. Bedakan berpihak karena suka orangnya dengan berpihak karena suka kinerjanya. Kalau saya berpihak ke Bapak Prabowo karena saya suka kinerjanya. Sedangkan yang namanya mendukung karena suka orangnya, berpihak karena suka orangnya, bukan karena suka sama kebijakan kerjanya, segala macam atau programnya, itu seperti pendukungnya Bapak Anies Baswedan waktu itu. Pendukungnya Anies Baswedan karena suka orangnya, bukan kebijakannya. Sekarang aku nanya lah kebijakan Anies Baswedan itu. Kebijakannya, kebijakan apa? Air hujan. Air hujan itu dikembalikan ke dalam tanah, bukan dialirkan ke laut. Nah, ya, ini kita dengerin nih. Ketika Bapak Anies mengeluarkan statement tentang air hujan turun dari langit ke bumi, ini kalian dengar sendiri videonya ya. Air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut, ke laut, ke laut. Ketika beliau mana nih pendukung si Abah? Pendukung si Abah. Rata-rata yang komen di media sosial soal Raja Ampat, yang nyalain Pak Prabowo, nyalain Jokowi, itu pendukungnya si Abah itu. mengeluarkan statement seperti itu, masih ada yang dukung, masih ada yang percaya dengan itu, bahkan ada yang bela dengan omongan beliau. Itulah yang dinamakan berpihak karena suka orangnya, bukan karena kinerjanya. Maaflah kalau sakit hati, tapi ini memang fakta. Padahal secara ilmu pendidikan saja omongan beliau itu sudah salah, sudah menyesatkan pendidikan orang. Karena apa? Karena memang 97% air di bumi ini tempat terakhirnya memang di laut. 2%-nya itu yang membeku di glasier dan lapisan es. 1%-nya itu yang kalian temuin di air tawar yang disebut air sungai, air kali, air mata air. Karena memang begitulah cara alam bekerja. Jangan malah dibelok-belokin cara alam bekerja. Itu hukum alam yang tidak bisa dipungkiri. Kalau setiap air hujan dimasukin ke dalam bumi, wah, lama-lama inti bumi penuh dengan air. Nanti lama-lama kalau gunung berapi di Indonesia ini meletus, yang keluar dari gunung berapi itu bukan larva lagi, bukan api lagi. Yang keluar itu malah air, malah banjir. Karena inti bumi sudah kebanyakan air. Setiap kali air hujan turun dimasukin ke dalam bumi, akhirnya namanya itu gunung, bukan gunung berapi lagi. Namanya jadinya gunung berair karena gunung itu meletuskan air. Silahkan koreksi kalau salah. Apakah saya omong begini ada untungnya buat saya? Tidak. Saya cuma muak saja, bosan sekali lihat kalian punya debat politik di sosial media itu. Saya sudah bosan sekali.
Kalian fitnah sana sini. Sesekali saya kasih fakta lah ya. Kalau tidak terima dengan omongan saya ya sudah, dilaporkan saja ke pihak berwajib, ke pihak kepolisian. Kalau dianggap pencemaran nama baik kan, saya tidak ada berpihak kemana-mana. Karena saya tidak berpihak kemana-mana, jadi saya bebas om begini. Jadi kita pemuda Indonesia ini teruslah kita bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Ya kok kalian bercerai gak kawin, rugi dong bekarat nanti Joni anjir. Ya, inilah kalau pembenci itu sukanya fitnah sana, fitnah sini. Segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah itu di mata mereka selalu salah. Salah tambah salah, ya nggak salah disalah-salahin. Ngeri kalau kita baca-baca komen-komen itu di sosial media. Debatnya moncongnya luar biasa. Ya, ada yang bilang itulah kalau bukan Anies presidennya. Untung saya tidak memilih Prabowo. Nyesel saya pilih Prabowo. Terus yang dipitnah Pak Jokowi. Ini karena Jokowi macam-macam. Makanya cari tahu kebenarannya. Tambang itu ada sejak kapan. Jangan hanya nyalain dan juga memfitnah. Nyalain Pak Jokowi lah, nyalain Pak Prabowo lah. Nah, silahkan komentarkan di kolom komentar terkait video kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Akbar CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.